A. Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat ke luar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar. Pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 sampai 1000 orang. Dalam peperangan ini, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan ini, salah satu suku Baduy yang kuat tertarik untuk mengikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian, Nabi menyerang suku Yahudi Madinah dan Qainuqa yang turut berkomplot dengan orang Quraisy Mekah. Orang-orang Yahudi ini akhirnya meninggalkan Madinah dan menetap di Adriat, perbatasan Syria. B. Perang Uhud. Kekalahan dalam Perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Pada tahun ke-3 Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan sekitar 1000 pasukan. Ketika pasukan Nabi Muhammad SAW melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri atas orang Yahudi dan kembali ke Madinah dengan pasukan yang masih tersisa 700 orang. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya. Pasukan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Perang besar pun berkobar. Mula-mula pasukan berkuda Khalid bin Walid gagal menembus dan menaklukkan pasukan pemanah Nabi. Pasukan Quraisy kocar-kacir, namun kemenangan yang sudah diambang pintu gagal diraih karena pasukan Nabi Muhammad SAW, termasuk pasukan pemanah, tergoda oleh harta peninggalan musuh. Pasukan Khalid bin Walid berbalik menyerang pasukan pemanah dapat dilumpuhkan dan satu persatu pasukan Nabi berguguran di medan pertempuran. Dalam pertempuran ini, sekitar 70 orang pasukan Nabi gugur sebagai syuhada. Setelah peperangan ini, Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya. Bani Nadir, satu dari 2 suku Yahudi Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir dari Madinah. Kebanyakan mereka pergi dan menetap di Khaybar. C. Perang Ahzab atau Khandak. Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Atas usul Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Oleh karena itu, perang ini disebut dengan Perang Khandaq atau parit. Selain itu, peperangan ini disebut dengan Perang Ahzab atau sekutu beberapa suku, karena Bani Nadir atau orang Yahudi yang terusir dari Madinah
Musyrikin Quraisy dan beberapa suku Arab yang masih musyrik berkomplot melawan pasukan Islam. Pasukan musuh yang hendak masuk ke Madinah tertahan oleh parit. Karena itu, mereka mengepung Madinah dengan membangun kemah-kemah di luar parit. Pengepungan ini berlangsung selama 1 bulan dan berakhir setelah badai kencang menerpa dan memporak-porandakan kemah-kemah mereka. Kenyataan ini memaksa pasukan Ahzab menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing tanpa mendapat hasil apapun. Dalam suasana kritis, orang-orang Yahudi dan Bani Quraisyah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad melakukan pengkhianatan setelah musuh menghentikan pengepungan dan meninggalkan Madinah. Para pengkhianat itu dihukum mati. D. Perang Hunain. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 2 suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad SAW dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah yang dihancurkan oleh tentara Islam ketika penaklukan Mekah. Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, tentara Islam berangkat menuju Hunain. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh. Dengan taklukannya Bani Thaqif dan Bani Hawazin, seluruh jaziran Arab di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Perang Tabuk. Perang Tabuk ialah merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad menguasai seluruh jazirah Arab. Untuk itu Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara jazirah Arab dan Syria, yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Gosam dan Bani Laksmides. Menghadapi peperangan ini banyak sekali kaum muslimin yang mendaftar untuk turut berperang. Oleh karena itu terhimpun pasukan yang sangat besar. Melihat besarnya jumlah tentara Islam, pasukan Romawi menjadi kiut nyalinya dan kemudian menarik diri kembali ke negerinya. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan pengejaran, tetapi berkemah di Tabuk. Dalam kesempatan ini Nabi membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian, wilayah perbatasan itu dapat dikuasai, dirangkul dalam barisan Islam. 2. Surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Gencatan senjata antara Nabi Muhammad dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk melirik negeri-negeri lain. Sambil memikirkan cara berdakwah ke sana, salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja. Para penguasa negeri tersebut, di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad adalah Raja Ghassan Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Tidak satu pun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad. Semuanya menolak dengan cara beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada juga yang menolak dengan kasar seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW ia dibunuh dengan kejam. Untuk membalas perlakuan Raja Ghassan, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 3.000 pasukan. Peperangan terjadi di Mut'ah, sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Beberapa orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada. Dalam pertempuran itu, melihat kenyataan ini, komandan pasukan Khalid bin Walid menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. 3. Penaklukan Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan Nabi Muhammad, dengan sering berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.
Karena itu Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi 5 kesempatan, yaitu 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah kembali ke Mekah. 4. Selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. 5. Tiap kalibah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad untuk menguasai Mekah. Pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat kuasai, penyebaran Islam ke seluruh Jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang mempunyai kekuasaan pengaruh terbesar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad sendiri akan memeluk Islam. Dengan Islamnya orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat dukungan yang besar setahun kemudian. Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian. Dalam kesempatan ini, banyak penduduk Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan dan diperoleh penduduk Madinah. 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh Jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad dan pasukan yang memasuki Mekah dan berhala-berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu Nabi Muhammad berkhutbah yang memasuki Mekah dan berhala-berhala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu Nabi Muhammad berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang Quraisy. Dalam khutbah itu, Nabi Muhammad yang masuk ke Masjidil Haram ia akan aman, dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan ia akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai Muslim. Sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijrah 630 sampai 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.